Terbongkar, Kodari itu takut ternyata kalau Anies itu nyapres tahun 2029. Kan kelihatan busuknya, teman-teman. Yuk kita cek videonya. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono dekatnya dengan Anies gitu. Kalau Anda Pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di pemerintahan ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ya tadi cerita tentang beasiswa, ya saya ngurusin kampus, padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa, itu kan biar bagian negara aja ngurusin. Tapi kita terpanggil. Kemudian Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air. Lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan. Karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang, Mas Anies. Ya, Pilpres 2029 itu masih 5 tahun. Sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Oke? Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik untuk memberikan manfaat kepada publik. Adapun soal proses politik, pilpres, pemilu dan lain-lain itu masih panjang. Terlalu awal untuk sekarang menentukan. Kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah bekal bagi Anies, sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini establish, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya, dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen, atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Jadi banyak sekali gunanya sebenarnya kalau Anies itu bikin ormas baru. Ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik. Oleh karena itu, at the end misalnya, kalau Anies bisa bikin partai baru dengan ormasnya ini, maka orang akan melihat Anies itu seperti apa nantinya kalau ikut bertanding di Pilpres. Katanya banyak orang yang tidak suka dengan partai politik. Katanya banyak orang yang sangat alergi dengan partai politik. Bahkan kalau kita membaca survei-survei politik, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik, orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu, itu kurang lebih jumlahnya hanya 20%. Artinya secara umum rakyat kita itu alergi dengan partai, alergi dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kalau dengan begini logikanya, itu ada sekitar 80% masyarakat yang tidak terlampau suka dengan partai politik.
Ada ceruk pemilih yang saya kira masih besar, bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai sosok yang betul-betul misalnya dia punya harapan dan kesempatan untuk menang di Pilpres yang akan datang. Inilah yang saya kira, sekalipun misalnya Ormas Anies ini baru, menjadi partai politik baru, peserta pemilu di 2009, orang kan tutup mata di Pilpres. Bukan seberapa banyak dia didukung oleh partai, bukan seberapa panjang dia diusung oleh partai politik, tapi publik melihat dalam kontestasi Pilpres itu adalah figur-figur yang bertanding. Nggak peduli partainya apa, tidak peduli warna ideologinya apa, tidak peduli bagaimana misalnya rekam jejak terkait dengan pembangunan partainya di masa lalu. Orang hanya melihat bagaimana sang calon yang bertanding nantinya di 2029 adalah mereka yang mampu meyakinkan, punya harapan, dan tentu punya penetrasi dan kaki-kaki politik yang cukup kuat di bawah. Itulah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini desakan, saran, dan harapan supaya Anies segera membentuk ormas baru diletakkan dalam konteks bahwa Anies ini satu, konon disebut sebagai orang yang cukup potensial, jadi syarat untuk menjadi pemimpin nasional sudah terpenuhi, populer dan pintar, sekolahnya bagus, mantan rektor, dan kemudian adalah aktivis HMI, dan seterusnya dan seterusnya. Anies dinilai punya kekuatan, punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Kalau betul ini adanya, sayang kalau kemudian tidak diakomodir oleh Anies melalui satu organisasi, satu ormas baru yang nantinya bisa menjadi partai politik sebagai kendaraan Anies untuk bertanding di Pilpres yang masa yang akan datang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kodari ya. Memang Kodari ini teman-teman selalu menjadi masalah ya bagi Anies Baswedan ya. Kali ini ya kalau kita melihat bagaimana pernyataan Kodari beberapa waktu yang lalu, ia mengatakan bahwa jika Anda ingin ya agar Anies tidak maju dan tidak tampil di Pilpres 2029, jangan memilih Pramono Anung sebagai calon gubernur di Jakarta pada saat itu ya. Ini kan provokator. Jadi apa yang dikatakan Kodari memang itu rencana busuknya ya. Bagaimana ia kemudian ingin mempengaruhi orang-orang tidak memilih Pramono Anung pada saat itu ya. Namun apa yang terjadi ya? Akhirnya kan gagal teman-teman ya. Pramono Anung menang sebagai calon gubernur pada itu dan saat ini menjadi gubernur ya. Itu adalah karena langkah Anies yang mendukung Pramono Anung, karena Pramono Anung didukung oleh kekuatan besar ya yang dimiliki oleh Anies Baswedan ya. Dan itu sangat hebat teman-teman ya. Kalau kita melihat memang lagi-lagi ya Kodari itu takut Anies maju di Pilpres 2009. Kalau misalnya Anies bergabung dengan Pramono Anung dengan PDI ya, ini sangat hebat teman-teman. Ini sangat menarik, ini sangat luar biasa ya. Artinya bahwa Prabowo dan Gibran ya khawatir juga nih ya kan kalau Anies maju nih. Jadi apa yang dikhawatirkan Kodari ini ya sebenarnya ya wajar saja karena Anies masih mempunyai kekuatan yang sangat hebat teman-teman. Elektabilitasnya tinggi, ya, bagaimana ia menjadi seorang tokoh yang masih aktif ya, baik di media sosial, baik di aksi-aksi sosialnya ya, ormasnya, baik di kampus ya, tampil di televisi, itu kan adalah sebuah kalau kita bilang kampanye ya, santai yang dimiliki, yang Anies kerjakan teman-teman menuju 2029 sambil membangun partai politik yang saat ini ia gagas, yaitu Gerakan Rakyat. Itulah kenapa ya kita harus apresiasi apa yang Anies lakukan ya. Namanya juga demokrasi ya, kemudian itu adalah sebuah hal yang harusnya menggembirakan ketika banyak sekali calon yang akan maju di 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?